maka bertakwalah kepada Allah, sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang masih dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang itu dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Dan apabila perkataan ketentuan atau masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak dan berjawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat golongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Hingga apabila mereka datang, dia Allah berfirman, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat itu, padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, atau apakah yang telah kamu kerjakan? Dan berlakulah perkataan dari ajaran atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang berkah? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan kau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetapi tepatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia mengetahui apa yang Jangan nambah ya. Malam dijadikan istirahat, siang dijadikan cari uang. Ya lanjut, mantap. Masuk ke mana? Bu Dede. Belum. Iya. Makin hari uang, dan enggak ya. Ya, tidak.
Wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Langsung terjemahnya baca. Barang siapa membawa kebaikan, maka ia akan memperoleh balasan yang lebih baik dan akan merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Barang siapa membawa kejahatan, maka wajah mereka disungkurkan ke dalam neraka. Kamu akan mendapatkan balasan yang tertimpa dengan apa yang telah kamu kerjakan. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menyucikan tempat ini. Segala sesuatu adalah miliknya. Aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Allah akan memperlihatkan tiada tanda kebesarannya kepadamu, maka kamu akan mengetahuinya. Tuhanmu tidak sempurna terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilka ayatul kitabil mubin. Nasru 'alaika min naba'in Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yujabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina astud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dosin. Ini ayat-ayat kita Al-Quran yang jelas dari kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ia menindas sepulungan dari mereka, Bani Israil. Dia membeli anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang membuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi manusia, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mengwarisi bumi. Ya, lanjut. Ya, makasih.
saja inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa la taqtuluhu asa
dapat berlaku baik padanya. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya agar hatinya tenang serta tidak bersedih, dan agar ia mengetahui bahwa yang dialih itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Iya adalah apa yang mau Oh, ini belum lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
innaka laqawiyyun mubin. Falamma an arada ayyabtisa billadhi huwa aduwwul lahuma huwa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu taqtulani kama qataltan nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbara fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslimin. Waja'a rajulun min aqsal madinati qala ya Musa innal malaikata qala ya Musa ya'tamiruna bika nanti gurunya jadi bingung ya. Soalnya semuanya konsentrasi aja sendiri. Jadi di mana ya ini dia aja maunya di mana? Enaknya enak olahnya qala ya Musa innal mala'a ya tamiruna bika liyaqtuluka ruj inni laka minan nasihin fakharaja minha fakharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najini minal qawmid dhalimin. Dan setelah dia atau Musa dewasa sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah
kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongan meminta pertolongan kepadanya untuk mengatakan orang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjaunya dan matilah. Lalu Musa meninjaunya dan matilah musuhnya itu. Dan Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Dan Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي
من خير فقير وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Ketika menuju ke arah negeri Madian, Musa berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhan memimpinku ke jalan yang benar. Ketika sampai di sumber air negeri Madian, yang menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Di belakang orang banyak itu, yang menjumpai dua orang perempuan sedang menambat ternaknya. Musa pun berkata, apakah maksudmu berbuat itu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami telah lanjut usia. Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian kembali ke tempat yang teduh dan berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan makanan yang Kau turunkan kepadaku. Kemudian salah seorang dari kedua perempuan itu datang kepada Musa dengan berjalan malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syekh-Madian dan menceritakan kisah dirinya, Syekh-Madian berkata, jangan kamu takut, sungguh kamu telah selamat dari orang-orang zalim itu. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, hei ayahku, jadikan ia pekerja kita. Sungguhnya orang yang paling baik menjadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Syekh-Madian pun berkata, sesungguhnya aku ingin menikahimu dengan salah seorang yang menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ini. Dengan ketentuan kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun. Jika kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, itu adalah kebaikanmu dan aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah kamu akan tahu bahwa aku adalah orang baik. Musa berkata, itu adalah perjanjian antara aku dan kamu. Waktu mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang lebih dahulu aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Allah menjadi saksi atas apa yang kita baca. Ada kita pada pandangan pertamanya.